Kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah akibat program makan bergizi gratis atau MBG memicu gelombang desakan untuk menghentikan sementara program tersebut. Padahal MBG yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo awalnya ditujukan untuk mengurangi malnutrisi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Namun, rentetan peristiwa keracunan di berbagai daerah memperlihatkan lemahnya pengawasan negara terhadap standar gizi dan keamanan pangan. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi bahkan telah menyampaikan permintaan maaf. Sementara KPAI menilai kejadian ini tidak bisa lagi ditolerir karena menyangkut keselamatan generasi muda penerima manfaat program. Wakil Ketua KPAI Jastra Putra menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dan menghentikan MBG hingga standar pengawasan benar-benar diterapkan. Desakan ini diperkuat fakta bahwa ribuan siswa di berbagai wilayah terdampak langsung dengan gejala mulai dari mual, pusing, hingga harus dirawat intensif. Tragedi beruntun ini menjadi alarm serius agar pemerintah segera memperbaiki desain dan pelaksanaan program demi keselamatan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 230 pelajar di Sulawesi Tengah dan juga 194 pelajar di Garut keracunan makanan yang kabarnya diduga karena makan bergizi gratis. Lagi-lagi implementasinya buruk banget dari MBG ini. Ya menurut gue sih programnya udah bagus banget, tapi lagi-lagi ya implementasinya kayak gini nih, orang-orangnya nggak bener gitu, nggak becus. Ya tolong banget buat penanggung jawabnya Badan Gizi Nasional buat ditindak nih dapur-dapur yang bisa-bisanya. Lagi-lagi keracunan makan bergizi gratis. Itu miris banget, kasihan para pelajar-pelajar kita mulai dari SD sampai SMA yang harusnya dapat MBG makan bergizi gratis malah dapat makan beracun gratis. Jadi, MBG yang kemarin tayang di bioskop itu telah menyebabkan keracunan untuk 5.360 anak, kurang lebih. Untuk bulan ini aja, kasusnya terjadi di beberapa daerah, diantaranya Garut, Gunung Kidul, dan Banggai. Korbannya sampai kejang-kejang loh, sangat menyakiti hati, gak tega gue liatnya. Ini tuh udah gak bisa ditutupin lagi, udah banyak foto atau video yang menunjukkan beberapa MBG emang tidak layak konsumsi, kayak ada belatungnya dan lain sebagainya. Kalaupun layak, apakah benar-benar dimakan? Banyak loh MBG yang gak dimakan, pada akhirnya ya harus dibuang atau dikasihin ke orang. Ini masalah, karena MBG ini bukan hanya terlaksana, tapi punya tujuan untuk menyelesaikan masalah gizi buruk dan stunting. Kalau gak dimakan, gimana masalahnya mau beres? Belum lagi ada 5.000 dapur MBG yang fiktif terdaftar, tapi dapur fisiknya nggak ada. Ada juga tuh dapur MBG yang disegel warga, karena bau dan mengganggu warga sekitar. Belum lagi masalah food tray, yang diduga ada minyak babinya. Banyak dah masalah MBG, bisa seharian kita diskusi soal MBG ini. MBG, makan bergizi gratis atau makan beracun gratis. Kita lihat sekarang di mana-mana MBG terjadi banyak keracunan massal setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis yang didapat dari dapur MBG atau dari sekolahan. Gimana nih program pemerintah? Udah keluar waktu kampanye jadi program unggulan, terus banyak memotong anggaran pendidikan yang harusnya buat pendidikan dijadikan buat anggaran makan bergizi gratis. Ternyata banyak juga para oligarki kita yang punya kuasa atau punya duit yang mengelola dapur MBG. Dan kita tahu lah, kalau semuanya udah orientasinya untung, konsentrasinya duit, ya kita lihat di mana-mana menu makanan yang nggak jelas, bergizi atau enggak juga kita nggak tahu. Ya kalau emang gitu, kenapa nggak lu coba aja partner sama Yellowfit atau mungkin yang lain buat mengelola MBG, atau yang paling bagus sih mungkin sekolah sekitar atau warteg-warteg sekitar, jadi uangnya dikasih tuh ke pihak sekolah dan pihak sekolah nanti yang ngurusin. Kan lebih tahu mana menu yang baik buat anak. Ya ini mah kalau udah kayak gini ya udah ketahuan endingnya ya orientasinya duit, dan kita tahu sendiri lah kalau misalkan urusan sama negara kadang dibayarnya berapa, yang dikeluarkan berapa. Jadi ya misalkan anggaran buat makan bergizi gratis atau porsinya mungkin 25.000, ternyata jadi 10.000. Tapi lapor ke negaranya 25.000. Ya udahlah, udah rusak sistemnya. Jadi gimana?
buat teman-teman semua, anaknya mau dikasih MBG atau enggak, atau mending bawa bekal dari rumah aja kali ya. Ya kalau saran saya sih sebagai orang tua, mendingan murahin deh tuh makanan pokok, biar orang tua juga nggak terbebani, bisa ngasih anak makan yang bergizi. Jadi ya mending kasih insentifnya aja ke kita, ke orang tua, yang biar yang ngebekelin daripada harus capek-capek kayak gini, yang bakal jadi proyek bancakan doang. Susah kalau programnya bagus tapi eksekusi di lapangannya jelek, Pak. Makanya kenapa Menteri Keuangan yang baru kan dia ngusul kalau misalkan MBG-nya nggak bisa menyerap anggaran, mendingan dialihin ke yang lain. Ya saya sih setuju, Pak, mendingan dikasih yang lain aja lah. Salam MBG. Gue mau kritik MBG nih ya, makan bergizi gratis. Nggak bisa dipungkiri, MBG ini adalah program yang sangat bagus. Selain dari pemenuhan gizi dari anak-anak Indonesia, program ini menciptakan banyak lapangan pekerjaan ya. Kemudian juga menumbuhkan ekonomi lokal karena melibatkan UMKM, petani, peternak dari lokal ya. Nah, tapi sayangnya praktek di lapangan nih masih banyak sekali yang kurang ya. Contoh kemarin masih ada yang keracunan, lalu ada yang memberikan porsi yang nggak layak, bahkan sangat-sangat tidak layak tuh ada ya. Dan gue saranin sih buat orang-orang yang menerima MBG ini, posting aja, posting kalian dapat makanan seperti apa, kalian posting ya, biar jadi evaluasi bersama, biar yang di luar tuh ngelihat, oh di mana nih, daerah mana nih yang makanannya jelek nih, harus kita kritik nih gitu ya. Posting aja, posting. Ini buat para dapur-dapur yang menyediakan makanan, tolong kalian bekerjalah dengan hati. Kalau kalian memang nggak sanggup, ya udah nggak usah dikerjakan ya, serahkan aja pada yang lain gitu. Kalian nggak usah maksain kalau emang nggak sanggup ya. Dan buat BGN, ini BGN harusnya dengan adanya keracunan, dengan adanya makanan-makanan yang masih nggak layak, kalian tuh harus mengevaluasi itu para penyedia atau vendor MBG itu secara berkala gitu ya. Jangan sampai kejadian yang kayak gini lah, please lah. Ini program bagus loh, program tuh bagus, tapi tolong nih yang di bawah-bawahnya kerja yang bener dong, tolonglah. Padahal program MBG itu kan sudah banyak siswa yang keracunan. Tapi kenapa gitu masih tetap ngotot diterusin? Buat apa sampai menggelontorkan dana triliunan untuk program MBG? Lah katanya negara itu utangnya banyak, tapi kalau untuk program MBG kok kayak ada gitu loh, kayak ada duitnya. Sampai bangun dapur untuk MBG. Kalau menurut aku karena banyak yang keracunan, terus juga mungkin kontrol makanan dan borosin duit nggak sih ya gitu loh. Mendingan dananya dialokasikan buat hal yang lain. Nah, Pak Menteri Keuangan itu kan wacananya nih ya, lebih baik dikasih program 10 kilo beras. Ya bagus, tapi Pak pesannya itu harus benar-benar tepat sasaran. Karena yang udah kayak dulu tuh bansos, ujung-ujungnya tuh yang terima bansos itu loh Pak, harusnya nggak layak terima bansos karena mampu. Bahkan itu ada mungkin saudara kepala desa, saudara RT itu yang terima bansos itu kan nggak tepat sasaran gitu loh Pak. Ya mungkin bisa dikaji ulang program makan siang gratis ini, karena ya itu banyak yang keracunan loh ya. Niatnya mungkin bagus ya, supaya orang tua tidak mengeluarkan uang untuk makan siang anak-anak sekolah. Tapi kalau anak sekolah itu pulang-pulang dengan kondisi sakit, terus kemudian malah dirawat di rumah sakit, ya buat apa kalau menurut aku? Sebenarnya program apapun itu ya, kalau emang untuk kesejahteraan rakyat ya bagus. Cuman masalahnya di sini ini segala sesuatu tuh dikorupsi. Nah, nggak tepat sasaran gitu loh. Nah, untuk MBG ini ya harusnya nggak usah dipaksain deh, daripada ini banyak yang sakit, banyak yang keracunan. Terus dana yang dikeluarkan itu kan nggak sedikit, triliunan. Nah, untuk MBG kok bisa, tapi untuk makanan sehat untuk rakyatnya, untuk subsidi rakyatnya kok susah gitu loh. Kenapa? Gitu kan ya. Kemarin kita mendengar berita ya kan, banyaknya siswa yang mengalami keracunan akibat menikmati MBG, makanan bergizi gratis ya kan. MBG ini adalah salah satu program pemerintah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu
kita minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi Pak terhadap layanan makanan bergizi gratis, terutama cateringnya Pak, agar tidak terulang lagi kasus-kasus keracunan yang telah terjadi. Oke, terima kasih.